Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Umi Nasihatun, mahasiswi program studi pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Bengkulu. Langsung saja, pertemuan yang kali ini saya akan membahas materi tentang filsafat dan sejarah pendidikan di Indonesia. Langsung saja kita simak penjelasannya berikut ini ya. Yang pertama adalah pengertian filsafat. Secara sederhana, filsafat dapat dimaknai bersama sebagai suatu sistem nilai-nilai yang luhur yang dapat menjadi pegangan atau anutan setiap individu, keluarga atau kelompok komunitas dan masyarakat tertentu, atau pada gilirannya bangsa dan negara tertentu. Yang selanjutnya adalah peran filsafat dalam dunia pendidikan. Peran filsafat pendidikan itu sendiri adalah memberikan inspirasi, yakni menyatakan tujuan pendidikan negara bagi masyarakat, memberikan arah yang jelas dan tepat dengan mengajukan pertanyaan tentang kebijakan pendidikan dan praktik di lapangan dengan menggunakan rambu-rambu dari teori pendidik. Yang selanjutnya adalah sejarah pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah pendidikan pada masa Portugis. Karena berkembangnya perdagangan pada awal abad ke-16, datanglah Portugis ke Indonesia yang kemudian disusul bangsa Spanyol. Selain berdagang, mereka juga menyebarkan agama Nasrani atau Katolik. Franciscus Xaverius yang dianggap sebagai peletak batu pertama Katolik di Indonesia. Ia berpendapat bahwa untuk memperluas penyebaran agama Katolik perlu sekali didirikan sekolah-sekolah. Pada tahun 1536 didirikan sebuah seminarine di Ternate yang merupakan sekolah bagi anak-anak yang terkemuka. Selain pelajaran agama, diberikan juga pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Yang kedua adalah pendidikan pada masa Belanda. Dengan berakhirnya kekuasaan Portugis, maka timbullah kekuasaan baru yaitu Belanda. Belanda semula datang ke Indonesia untuk berdagang. Orang-orang Belanda bersatu dengan Badan Perdagangan atau VOC. Sekolah pertama yang didirikan VOC di Ambon pada tahun 1607. Pelajaran pertama yang diberikan berupa membaca, menulis, dan sembahyang. Sekolah pertama di Jakarta didirikan pada tahun 1617. 5 tahun kemudian, sekolah itu mempunyai murid 92 laki-laki dan 45 perempuan. Tujuan dari sekolah ini adalah menghasilkan tenaga-tenaga kerja yang cakap. Sampai pada tahun 1786 dipergunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Yang ketiga adalah pendidikan pada masa Jepang. Karena Indonesia dikuasai Jepang di masa perang, segala usaha Jepang ditunjukkan untuk perang. Murid-murid disuruh bergotong royong mengumpulkan batu, kerikil, dan pasir untuk pertahanan perang. Pekarangan sekolah ditanami dengan ubi dan sayur-sayuran untuk bahan makan. Karena pemerintah militer Jepang menginterir banyak orang Belanda, maka sekolah-sekolah untuk anak Belanda dan Indonesia kalangan atas lenyap. Tinggal susunan sekolah yang semata-mata untuk anak-anak Indonesia saja. Sekolah rendah seperti sekolah desa 3 tahun, sekolah sambungan 2 tahun, ELS, HIS, HCS yang masing-masing 7 tahun. Skahel School 5 tahun dan Mulyo dihapus semua. Yang ada hanya sekolah rakyat Kokomingako yang memberikan pendidikan selama 6 tahun. Sekolah menengah yang dibuka adalah Tsubungako untuk laki-laki dan Jiungako untuk perempuan yang lama pendidikannya selama 3 tahun. Selain sekolah menengah juga didirikan sekolah kejuruan yang terbanyak adalah sekolah guru. Yang selanjutnya adalah pendidikan pada masa kemerdekaan. Upaya pemerintahan Indonesia di bidang pendidikan awal kemerdekaan ialah mengangkat tokoh pendidik yang telah berjasa pada masa kolonial seperti Ki Hajar Dewantara, Muhammad Syafi'i dari INS, M.R. Suwandi yang mengganti ejaan bahasa Indonesia yang disusun sebelumnya oleh Van Pusen. Pengaruh masuknya ideologi kiri di dunia pendidikan ditandai melalui pengangkatan Menteri PP dan Kiai Prof. Dr. Priyono dari Partai Gerindra. Berikutnya ada pendidikan pada masa Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru dengan tokoh-tokoh teknokrat
dalam puncak kepemimpinan pemerintahan melancarkan usaha pembangunan terencana dalam pelita 1, 2, 3, dan seterusnya. Dalam pelita 1 inilah pendidikan dapat diperkembangkan menurut satu rencana yang sesuai dengan keuangan negara. Hal ini memungkinkan didirikannya SD Interpres atau Instruksi Presiden, mengangkat guru-guru dan mencetak buku pelajaran. Dan yang terakhir adalah pendidikan pada masa reformasi. Pada era pemerintahan Habibie yang masih menggunakan kurikulum 1994 yang disempurnakan pada masa pemerintahan Gus Dur. Pada masa Megawati terjadi beberapa perubahan tatanan pendidikan, antara lain dirubahnya kurikulum 1994 menjadi kurikulum 2000 dan akhirnya disempurnakan menjadi kurikulum 2002 yang berorientasi pada pengembangan 3 aspek utama, yaitu aspek afektif, kognitif, dan psikomotrik. Pada 8 Juli 2003 disahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memberikan dasar hukum untuk membangun pendidikan nasional dengan menerapkan prinsip demokrasi, desentralisasi, otonomi, keadilan, dan menjunjung HAM. Setelah Megawati turun dari jabatannya dan digantikan Susilo Bambang Yudhoyono, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 masih tetap berlaku. Namun pada masa SBY juga ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Penetapan undang-undang tersebut disusul dengan pergantian kurikulum KBK menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kurikulum ini berdasarkan pada PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. KTSP merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan masing-masing satuan pendidikan, tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, serta silabus. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe videonya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.